Faiz. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke. Sekarang Ibu absen dulu ya. Dafa Alia Khairunisa, Kumala Tismita Sari, Nabile, Ahmad Faizul Mubarak, Ahmad Lutfil, Abdi Deden Jaya, Rika Nirma Aprilia, Fitri Alaika Rizky, Siti Mutmainah. Oke, masuk semua ya. Sekarang kita sudah mempelajari tentang hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Nah, contohnya kemarin hak asasi manusia kan ada hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kasih sayang, benar sekali. Terus kalau kewajiban asasi ada apa? Menghargai orang lain, bertoleransi, paham? Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang hakikat demokrasi dan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Seperti kemarin, Ibu kan sudah pernah menyuruh kalian membawa kertas asturo atau kertas pelangi, ballpoint, spidol, pensil dan sebagainya. Kita akan membuat apa? Membuat peta konsep atau mind mapping. Nah, nanti kita sebelum sebelum kalian berdiskusi, Ibu akan menerangkan materi kita terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan bekerja kelompok untuk membuat mind mapping. Paham? Oke. Nah, di sini ada gambar apa ini? Nah, pemilu. Nah, ini gambar di atas merupakan kegiatan pemilu. Gak apa-apa kalau di desa namanya coblosan. Ya, emang mencoblos, benar sekali. Pemilu merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilu merupakan ciri dari negara demokratis. Bagaimana dinamika demokrasi di Indonesia? Nah, tidak hanya pemilu yang ada di Indonesia, tapi kalian memilih ketua OSIS dengan menggunakan apa? Pemilu juga kan? Nah, itu juga kita kalau di sekolah memilih ketua OSIS itu dengan menggunakan pemilu, berarti kita belajar tentang demokrasi. Paham sampai sini? Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah menganalisis penerapan demokrasi dan sistem demokrasi Pancasila, peserta didik dapat menghargai nilai-nilai demokrasi Pancasila dengan baik. Yang kedua, melalui telah buku, kalian kan udah bawa buku masing-masing ya kan? Nah, kita peserta didik dapat melihat dan menyimpulkan sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara kita UUD 45 dengan benar. Selanjutnya melalui diskusi kelompok, nanti kita akan berdiskusi kelompok ya, membuat peta konsep. Peserta didik memiliki keterampilan mengolah informasi dan menyajikan dalam bentuk tulisan, serta mempresentasikan sistem dan dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan baik. Nah, selanjutnya setelah mempelajari sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia, peserta didik dapat menerapkan kehidupan demokrasi di sekolah, di keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara dengan benar. Itu tujuan pembelajaran pada pagi ini. Nah, penerapan sistem demokrasi. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat. Sebenarnya kalau di negara kita kan memilih pemimpin. Sebenarnya bukan presiden, bukan DPR itu yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu kita. Dia itu adalah sebenarnya itu dia tangannya kita. Kayak pembantunya kita, karena dia kan yang memilih kita. Dia bekerja untuk kita. Paham? Seperti itu. Definisi yang sering dipakai untuk mengartikan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di sini itu tuh dikemukakan oleh Abraham Lincoln.
Lantas bagaimana prinsip macam-macam demokrasi dan ciri-cirinya? Kita belajar di sini. Nah ini sebelum mempelajari prinsip macam-macam dan ciri demokrasi, kita simak video ini. Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Lalu, apa sebenarnya demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Notonegoro yang menyatakan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Terkait hal itu, Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Baik, kemudian kita lanjutkan ke periode perkembangan demokrasi Pancasila. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada periode ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada fungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Nah, setelah kita nonton video tadi, kita sudah tahu di Indonesia itu ada berbagai macam demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Nah, sekarang demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila ya. Ciri-cirinya tuh seperti ini. Kedaulatan ada di tangan rakyat berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Yang kedua, keselarasan antara hak dan kewajiban. Keselarasan jadi itu maksudnya antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Terus penghargaan HAM. Nah, penghargaan HAM itu ada lembaga yang melindungi kita. Jadi nanti ketika ada kekerasan atau ada pelecehan itu kita bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Paham sampai sini? Terus tidak menganut sistem monopartai. Nah, kita itu bukan monopartai. Monopartai itu hanya satu partai. Sedangkan di Indonesia kan partainya banyak. Terus tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas. Mendahulukan kepentingan rakyat. Jadi kalau pemerintah bekerja itu untuk kita, bukan untuk yang lain, bukan untuk dirinya. Terus aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. Wakil kita itu, wakil rakyat kita itu adalah DPR yang kita pilih. Paham? Terus tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Jadi kalau demonstrasi ya berarti harus damai, menyalurkan dengan baik, tidak boleh ada kerusuhan. Terus ini ada asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Nah, asasnya ada kerakyatan dan musyawarah. Fungsinya menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin berdirinya negara Republik Indonesia, dan menjamin tegaknya NKRI. Selanjutnya kita membuat kelompok ya. Kita
kita membuat kelompok, kita akan membuat mind mapping. Ayo dibagi 4 kelompok. Ibu yang buat aja ya. Kelompok pertama itu ada Niswa, ketuanya. Yang kedua ketuanya ada Simut. Dan ketiga kelompoknya ada Faizul, ketuanya. Yang keempat kelompoknya ada Wisnu. Sekarang berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Kita bentuk kelompoknya ya. Kemarin sudah Ibu siapkan untuk membawa itu ya peralatannya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 itu kelompok berapa? 2. Kelompok 3, 4. Oke. Sekarang kalian boleh membuat peta konsep, boleh browsing melalui internet atau mencari di buku paket kalian boleh. Nah di sini tentang demokrasi terpimpin ya. Terpimpin mana? Oh sama tadi kayaknya ya. Ini demokrasi Pancasila. Pancasila pada masa Orde Lama, situ Orde Baru, situ reformasi dan sana kan. Oke. Yang sekarang juga. Setelah Soekarno pulang dari luar negeri, Soekarno membutuhkan demokrasi. Semuanya diskusinya? Ya. Sekarang mau yang maju kelompok berapa dulu? Kelompok 3, oke silahkan. Kelompok 3 tadi apa tentang demokrasi terpimpin? Oke, kelompok 3 silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Peta konsep demokrasi terpimpin banyak mendapatkan tantangan, yaitu MR Sartono PNI, MR Islam Tejkro Adi Suryo PNI, Prawoto Mangku Sasmito Masyumi Sutomo PRI. Tokoh-tokoh yang menentang Soekarno membentuk Liga Demokrasi, pemimpin Imron Rosyadi, anggota Liga Demokrasi Nahdlatul Ulama NU, Masyumi PSB, IPKI, Partai Katolik, Parkindo, Liga Muslim. Setelah Soekarno pulang dari luar negeri, Soekarno membubarkan Liga Demokrasi. Sebagai gantinya, Soekarno membentuk Front Nasional, adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Ketua Presiden Soekarno. Musyawarah Pembantu Pemimpinan Revolusi MPPR adalah badan pembantu pemimpin besar revolusi dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Ayo, ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ditanyakan? Ya. Apa yang dimaksud demokrasi terpimpin dan terpimpin siapa? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada negara. Kala itu dipimpin Presiden Soekarno. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tadi sudah beberapa kelompok maju ya. Tadi ada yang dapat demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era Orde Baru, era reformasi, dan demokrasi liberal. Nah, selanjutnya kita menyimpulkan dari hasil pembelajaran tadi, kita dapat mengetahui bahwa demokrasi itu adalah sangat penting sekali. Demokrasi tadi pengertiannya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
untuk rakyat. Nah, pentingnya demokrasi itu pertama persamaan kedudukan di muka hukum. Nah, di depan hukum tuh kita tuh sama, tidak dibeda-bedakan. Paham ya? Terus partisipasi dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab. Terus selain itu perilaku demokrasi itu dapat tercermin dalam sikap kita. Yang pertama apa, Mut? Taat hukum. Terus mengutamakan musyawarah, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab, memilih pemimpin secara demokratis, menuntut hak setelah melakukan kewajiban. Terus nilai-nilai demokrasi sesuai dengan Undang-Undang NKRI tahun 45, yaitu apa? Kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender itu maksudnya itu sekarang itu tidak dibeda-bedakan, entah perempuan maupun laki-laki tetap sama, boleh menjadi pemimpin semuanya. Kita pernah mempunyai pemimpin seorang perempuan, siapa? Megawati, pinter sekali. Jadi itu pemimpin itu tidak harus laki-laki, perempuan tuh boleh menjadi seorang pemimpin. Terus kedaulatan rakyat, selain itu rasa percaya diri dan kerja sama kita secara demokratis. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke. Selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang dinamika hukum yang ada di Indonesia, sistem hukum yang ada di Indonesia. Jadi hari ini tidak ada tugas, tapi kalian belajar tentang sistem hukum di Indonesia untuk persiapan pembelajaran selanjutnya. Paham ya? Oke, tadi kita sudah belajar tentang sistem atau dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, mengakhiri pembelajaran ya, bukan mengakhiri pertemuan. Nanti soalnya ada pembelajaran selanjutnya. Matematika tadi toh. Nah, ini tadi ketuanya siapa? Faiz ya. Dipimpin Faiz, ayo. Untuk menutup pelajaran hari ini, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.